Akibat suamiku sibuk terus, akhirnya tugas malamnya digantikan oleh penjaga rumahku sendiri, Pak Sobari. Dalam kesempatan ini, aku akan menceritakannya untuk kalian semuanya. Bagaimana awal mulanya kok aku bisa dengan Pak Sobari, 50 tahun. Pak Sobari ini memang mendapatkan sebuah kamar di area rumahku itu. Artinya, selama dia kerja di rumahku itu, Pak Sobari ya tinggal di rumahku. Perkenalkan, namaku Dila. Ketika aku menikah, awal-awalnya rasanya dunia ini hanya milikku seorang. Betapa tidak, aku mendapatkan seorang pria yang menjadi impian semua gadis di seluruh kampungku. Aku menjadi istri seorang pengusaha yang kaya raya. Bayangkan saja, suamiku memiliki puluhan hektar tanah di kampungku. Belum lagi ruko-ruko yang dikontrakannya. Tidak hanya di daerah kampungku saja, tetapi ada juga di daerah-daerah lainnya. Sudah terbayang di benakku, setiap hari aku tinggal di rumah besar dan mewah, naik mobil bagus keluaran terbaru. Hari-hariku sebagai istrinya memang membahagiakan dan membanggakan. Teman-temanku banyak yang iri dengan kehidupanku yang serba enak. Meski aku sendiri tidak yakin dengan kebahagiaan yang aku rasakan saat itu. Karena sejujurnya, hati kecilku sering dipenuhi oleh kekhawatiran yang sewaktu-waktu akan membuat hidupku jatuh merana. Aku sebenarnya bukanlah satu-satunya istri suamiku. Ketika aku menikah dengan dia, sebenarnya suamiku itu sudah beristri dan punya beberapa keturunan. Istri pertama suamiku itu tinggal jauh di kota besar. Istri pertama suamiku itu sama sekali tidak pernah tahu kalau suaminya telah menikah lagi denganku. Ketika aku akan menikah dengannya pun, sebenarnya aku sudah tahu akan statusnya. Akan tetapi, entah karena terpaksa ataukah aku memang mencintainya, akhirnya aku memutuskan untuk menikah dengannya. Demikian pula dengan orang tuaku. Mereka malah sangat mengharapkan aku agar mau menjadi istrinya. Mungkin orang tuaku mengharapkan kehidupan keluarga kami bisa berubah, derajat kami meningkat dan dipandang oleh semua orang kampung jika aku sudah menjadi istrinya. Mungkin memang sudah jadi nasibku untuk menjadi istri kedua. Lagi pula hidupku cukup bahagia dengan statusku itu. Semua itu aku rasakan setahun yang lalu. Begitu menginjak tahun kedua, barulah aku merasakan perubahan itu. Suamiku yang dulunya lebih sering berada di sisiku, kini mulai jarang datang ke rumah di mana aku tinggal. Pertama, seminggu sekali dia datang mengunjungiku, kemudian sebulan, dan terakhir aku sudah tidak menghitung lagi. Entah berapa bulan sekali dia datang padaku untuk melepas rindu. Aku juga tidak berani menghubunginya. Aku takut semua itu malah akan membuat hidupku lebih merana. Aku tidak bisa membayangkan kalau sampai istri pertamanya itu tahu kalau aku telah merebut suaminya. Tentunya dia akan marah besar dan mengadukanku ke pihak berwajib. Biarlah aku tanggung semua deritaku yang jarang mendapatkan siraman batin dari suamiku. Aku tidak ingin orang tuaku ikut susah dengan masalahku itu. Mereka sudah hidup bahagia, memiliki rumah yang lebih besar, sawah yang luas, dan juga ternak-ternak pemberian dari suamiku. Hari-hari yang aku lalui semakin tidak menyenangkan. Aku berusaha untuk menyibukkan diri dengan berbagai kerjaan agar tak merasa bosan ditinggal suami dalam waktu lama. Tetapi semua itu tidak membuat perasaanku tenang. Justru menjadi semakin gelisah, terutama di malam hari. Aku selalu termenung sendiri di tempat tidur sampai larut malam, menunggu kantuk yang tak kunjung datang. Kurasakan sprei tempat tidurku begitu dingin, tidak seperti di hari-hari awal pernikahan kami dulu. Di saat-saat seperti inilah aku selalu merasakan kesedihan yang mendalam, gelisah karena mendambakan kasih sayang dari suami seperti dulu. Aku begitu merindukan perhatian suamiku, yang tak pernah padam semangatnya untuk terus membuatku memohon kesenangan itu,
Meskipun usianya sudah mulai menua, dia masih sanggup mengimbangi aku yang jauh lebih muda. Kalau sudah teringat akan semua itu, aku pun menjadi semakin gelisah. Gelisah akibat dari keinginanku yang menggebu-gebu, tetapi tidak pernah terselesaikan. Bahkan akhir-akhir ini semakin membuat kepalaku pusing, membuatku sering uring-uringan. Marah-marah gak jelas oleh sesuatu yang aku sendiri tak mengerti. Dalam keadaanku yang seperti itu, tanpa aku sadari, ternyata ada seseorang yang selalu memperhatikan keadaanku itu. Seseorang itu adalah Pak Sobari, orang yang ditugaskan oleh suamiku untuk menjaga rumahku. Selama ini sebenarnya tidak pernah ada masalah. Sebelum akhirnya suamiku yang akhir-akhir ini sering tidak datang mengunjungiku. Hingga pada suatu malam, entah kenapa kok aku sampai bisa lupa mengunci pintu rumah dan juga kamarku. Hingga terjadilah peristiwa itu. Malam itu ketika aku sedang tidur lelap, aku seperti yang bermimpi sedang melakukan kewajiban malam bersama suamiku. Dalam tidurku itu, aku benar-benar merasakan sesuatu yang begitu menyenangkan, yang sudah cukup lama tidak aku dapatkan dari suamiku. Akan tetapi, begitu aku membuka mataku, saat itulah aku pun terperanjat setengah mati. Karena ternyata Pak Sobari lah yang malam itu telah membuat anganku melayang ketika aku tertidur. Alangkah terkejut dan kagetnya aku saat aku sadari kalau ternyata aku tidak sedang bermimpi melakukannya dengan suamiku. Dalam tidurku itu, aku merasakan sesuatu yang teramat menyenangkan. Sukmaku pun sampai melayang. Bahkan semakin lama aku semakin kesenangan. Bahkan sampai-sampai aku hampir berteriak saking menyukainya. Apa yang aku rasakan saat dalam tidurku itu benar-benar hal baru. Karena selama dengan suamiku belum pernah aku diperlakukan sedemikian lembutnya di kawasan bawahku sana. Dari kejanggalan itulah yang membuat aku tersadar dan langsung terbangun dari mimpiku yang indah itu. Kubuka mataku dan melirik ke bawah sana untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kok aku sampai merasakan kesenangan yang demikian tadi? Saat itu mataku yang masih belum terbiasa dengan keadaan gelap ruangan kamarku, samar-samar aku pun melihat sesuatu yang bergerak di bawah sana. Aduh, kenapa sih ini? Gumamku setengah sadar. Alangkah kagetnya aku saat melihat ada seseorang yang masih saja asik berusaha menyenangkanku dan dirinya. Dengan refleks aku pun bangun dan merapat ke ujung tempat tidur, sambil mencoba melihat apa yang terjadi sebenarnya. Setelah mataku mulai terbiasa dengan kegelapan, aku pun melihat Pak Sobari. Saking kagetnya, aku berteriak sekuat tenaga, tetapi aku tak mendengar suara teriakanku sendiri itu. Kerongkonganku serasa tersekat, hanya mulutku saja yang terbuka, tapi tak bisa mengeluarkan suara. Kedua mataku melotot seakan tak percaya pada apa yang aku lihat di hadapanku itu. Karena saat itu, Pak Sobari sudah dalam keadaan yang setengah siap. Pak Sobari menghampiriku sambil mengisyaratkan agar aku jangan berteriak. Malam itu dengan perasaan takut, marah, dan lain sebagainya bercampur aduk menjadi satu di dalam hatiku. Ketika melihat kehadiran Pak Sobari di kamarku, dan aku lihat sudah dalam keadaan yang seperti itu. Pak Sobari, lagi apa? Hanya itu yang keluar dari mulutku, sementara tanganku sibuk berbenah. Karena aku lihat mata Pak Sobari nampaknya tak pernah berkedip menatap ke arah sana. Saking takutnya, aku sampai tak bisa bicara apa-apa dan hanya melongo saja ketika aku melihat Pak Sobari semakin mendekat. Pak Sobari kemudian duduk seraya meraih tanganku dan membisikkan kata-kata rayuannya. Pak Sobari mengatakan bahwa aku cantik, namun sayangnya kurang beruntung dalam pernikahanku. Debar jantungku serasa mau meleduk mendengar ucapannya itu. Apa hak dia mengatakan semua itu? Aku tak butuh dengan belas kasihannya. Aku pun semakin marah
Pertama, karena dia sudah berani masuk kamarku. Kedua, dia berani mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh suamiku. Pak Sobari, sadarlah, saya ini kan istri majikan Bapak. Kataku seraya melirik Pak Sobari sekilas. Aku tak berani lama-lama menatapnya, karena aku takut saat melihat tatapannya yang seperti sangat mengharapkan sesuatu dariku. Mbak Dila, panggilnya dengan suara yang berat. Bapak ini merasa kasihan melihat Mbak Dila akhir-akhir ini, yang kelihatannya semakin menderita saja. Lanjutnya, Pak Sobari tahu dari mana saya menderita? Sergahku dengan mata mendelik. Jangan marah dulu Mbak. Tapi bener kan, prediksi Bapak? Ucapnya lagi dengan ragu-ragu. Ada apa Pak? Tanyaku semakin penasaran sambil menatap wajahnya lekat-lekat. Itu Mbak, Bapak bisa melihat kalau Mbak Dila itu selalu kesepian karena lama ditinggal suami. Jadi Bapak ingin bantu Mbak. Ucapnya dengan jujur. Maksud Bapak? Tanyaku semakin panik. Maaf ya Mbak, jujur saja. Bapak pernah melihat Mbak Dila itu kalau lagi tidur sendirian suka... Ungkapnya setengah-setengah. Jadi Bapak selama ini suka mengawasi saya ya? Tanyaku semakin sewot. Kulihat Pak Sobari hanya mengangguk dengan lemah, kemudian menatapku dengan tatapan yang penuh arti. Malam ini Bapak akan memberikannya untuk Mbak Dila. Ucapnya hampir tak terdengar, bagaikan disambar geledek saja ketika aku mendengar pengakuan dan keberaniannya dalam mengungkapkan isi hatinya. Sungguh kurang asem lelaki ini, berbicara seperti itu tanpa merasa bersalah. Aku terdiam 1000 bahasa. Aku merasa lemah dalam menghadapi kenyataan di malam itu. Aku malu sekali karena apa yang selalu rutin aku lakukan, yaitu ritual tangan sebelum tidur selama ini, ternyata diketahui oleh Pak Sobari. Aku tak tahu sampai sejauh mana Pak Sobari melihat rahasia pada diriku. Aku tak ingin membayangkannya. Pak Sobari tidak menyerah begitu saja. Kebingunganku saat itu telah membuat diriku kurang waspada. Sampai-sampai aku tak tahu sejak kapan Pak Sobari tahu-tahu sudah lebih mendekat padaku. Tak ada jalan lagi bagiku untuk melarikan diri. Pak Sobari dengan nekat kembali memulainya. Pak Sobari, ingat Pak, saya ini istri majikan Bapak. Tolong hentikan Pak. Saya janji gak akan bilang sama suamiku atau siapa saja akan hal ini. Pintaku memelas karena aku merasa putus asa. Pak Sobari sepertinya memang sudah merencanakan ini semua, sehingga dia tidak menghiraukan kata-kataku itu. Air mataku langsung menetes di pipiku. Aku tak sanggup menahan tangisku atas apa yang aku alami malam itu. Sementara itu, aku bisa melihat kalau Pak Sobari malahan senang, karena aku sudah tak melawan. Pak Sobari terus berusaha dan juga merayuku, bahwa dirinya justru ingin menolongku. Mbak Dila tenang saja, Bapak janji akan mengerjakannya dengan perlahan, asal Mbak jangan melarang Bapak. Ucapnya dengan penuh keyakinan. Aku tak ingin mendengarkan semua bualannya. Aku tak mau Pak Sobari mengucapkan kata-kata seperti itu, karena aku tak rela diperlakukan seperti itu. Aku benar-benar tak bisa berbuat apa-apa, apalagi aku yang sudah lama tidak ditengok oleh suamiku pun, tentunya ya mempunyai kerinduan akan hal itu. Sehingga mau tidak mau, aku pun semakin lama ya semakin ikut terbawa ke dalam suasana yang mengasyikkan itu. Aku benci pada diriku sendiri yang begitu mudah terpedaya oleh kelihayan Pak Sobari. Malam itu terjadi konflik batin dalam diriku. Di satu sisi, aku tak ingin diriku sampai melakukannya dengan lelaki selain suamiku. Aku adalah seorang wanita bersuami yang terpandang. Aku memiliki kehormatan. Aku bukanlah wanita sembarangan yang sesuka hati mencari pelarian. Tetapi di sisi yang lain,
Malam itu aku benar-benar telah merasakan suatu desakan yang sangat tinggi dalam diriku, yaitu suatu keinginan yang semakin menuntut penyelesaian. Aku sampai berguncang merasakan perang batinku saat itu. Aku tak tahu mana yang lebih berkuasa. Bukankah hal semacam inilah yang selalu aku impi-impikan setiap malam? Tanpa sadar keluar suara-suaraku yang lirih. Meski sangat perlahan, tetapi Pak Sobari masih dapat mendengarnya. Pak Sobari pun tersenyum penuh kemenangan. Dia nampak begitu yakin bahwa aku akan menuruti kemauannya sebentar lagi. Pak Sobari, sudah, ya. Ucapku masih memintanya berhenti. Sungguh munafik sekali diriku, karena walau mulutku terus-terusan mencegahnya, namun kenyataannya aku justru malah menyuruhnya untuk lebih jauh lagi. Akal sehatku sudah hilang entah kemana. Aku sudah tak ingat akan suamiku, ataupun akan diriku sendiri. Yang kuingat hanyalah perhatian yang diberikan oleh Pak Sobari malam itu. Inikah jawaban atas semua mimpi-mimpiku selama ini? Haruskah semua ini aku lakukan malam ini? Meski dengan Pak Sobari, yang notabene sudah jauh lebih tua dariku, dan juga dia adalah orang kepercayaan suamiku sendiri. Akhirnya, semua perasaan itu pun tertutup oleh kepintaran Pak Sobari dalam memberikan perhatian padaku. Mbak Dila, kalau saja Bapak dari dulu tahu, tentunya Mbak Dila tidak perlu lagi gelisah tiap malam. Bapak pasti dengan senang hati menemani Mbak semalamam. Celoteh Pak Sobari, seakan tak tahu betapa malunya aku ketika mendengar ucapannya itu. Aku sudah tak peduli lagi dengan celotehannya. Aku sudah memutuskan untuk meneruskan saja apa yang sedang terjadi malam itu. Rupanya Pak Sobari mengerti keinginanku. Dengan segera dia mulai mengikuti kode-kode yang aku berikan. Kulirik Pak Sobari. Tampak dia terbelalak saat memandanginya. Dia seolah tak percaya dengan apa yang ada di hadapan matanya, sehingga membuatku sangat tersanjung. Aku merasa bangga karena dikaruniai anugerah seperti itu. Mungkin Pak Sobari tak pernah mengira akan kesempurnaan itu, karena memang sehari-harinya aku selalu mengenakan pakaian yang sopan. Mbak Dila, kamu cantik sekali, sempurna. Puji Pak Sobari seraya tak henti-hentinya menatapnya. Pak, jangan ngeliatin itu terus. Saya kan malu, ucapku. Habisnya Mbak Dila cantik sih, apalagi ininya, ucapnya seraya mempersiapkan diri. Saat itu aku sudah tak sabar ingin segera mendapatkannya. Terus terang, baru kali inilah aku melihat dari selain suamiku. Dan apa yang aku lihat dari Pak Sobari sungguh jauh beda dengan yang ada pada suamiku. Akhirnya, dengan sukarela aku pun menyerahkannya pada Pak Sobari. Sungguh aku tak mengerti kenapa malam itu aku bisa berubah menjadi seperti itu. Namun aku sudah tak peduli. Malam itu aku ingin mendapatkan kebebasan yang sebenar-benarnya. Begitu sudah benar-benar terjadi, spontan saja aku seperti terbang ke atas awan. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa selama hidupku. Aku tak pernah mendapatkan yang seperti itu sebelumnya. Sehingga hanya beberapa kali gerakan saja, Pak Sobari telah berhasil mengantarkan aku ke puncak yang pertama. Sedangkan Pak Sobari masih dalam kondisi enjoy aja. Sehingga dalam hati aku memujinya, sungguh luar biasa. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, ternyata dia masih mampu mengalahkanku. Malam itu aku sudah tak memikirkan lagi rasa gengsi atau apapun. Yang aku inginkan sekarang adalah Pak Sobari bisa mengisi kekosongan hatiku. Malam itu aku terus meminta Pak Sobari mengulangnya hingga menjelang subuh, dan Pak Sobari pun dengan senang hati mengabulkannya. Pak Sobari mulai malam itu adalah orang yang telah berhasil membuat lembaran baru dalam garis kehidupan masa depanku. Semenjak peristiwa di malam itu, aku dan Pak Sobari selalu mencari kesempatan untuk melakukannya kembali.
Pak Sobari memang seorang lelaki yang benar-benar penuh pengalaman. Aku harus akui, dia memang sangat pandai menyenangkan hati wanita yang membutuhkan, seperti diriku. Aku tidak pernah bosan melakukannya. Selalu saja ada cara-cara yang baru yang diajarkan oleh Pak Sobari. Sehingga aku tidak lagi memusingkan suamiku yang lebih memilih berlama-lama berada di rumah istri tuanya. Aku sudah ada Pak Sobari yang selalu siap siaga untuk semua yang aku butuhkan. Yang penting Pak Sobari dan aku bisa menjaga rahasia itu, maka amanlah semuanya, termasuk uang dari suamiku itu yang tentunya tetap terus mengalir padaku. Demikianlah apa yang aku alami dengan Pak Sobari, penjaga rumahku. Sekian dan terima kasih.